semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jasmine Saskia Madani dari kelas 3A dengan NPM 062430601207. Di video kali ini, saya akan membahas pandangan penegakan hukum di Indonesia. Untuk referensinya, saya mengambil dari jurnal yang berjudul Studi Literatur Tantangan dalam Menegakkan Hukum Keadilan Indonesia yang diterbitkan dalam jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran atau JRPP volume 7 nomor 1 tahun 2024. Jurnal ini membahas berbagai tantangan yang membuat penegakan hukum di Indonesia belum berjalan secara efektif dan belum sepenuhnya dipercaya oleh masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, artinya semua tindakan negara dan masyarakat harus berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum di Indonesia masih sering menimbulkan ketidakpuasan. Banyak orang merasa bahwa proses hukum tidak berjalan adil, penyelesaiannya yang lambat, dan tidak selalu berpihak pada masyarakat kecil. Karena itu, penelitian ini mencoba mengumpulkan berbagai sumber untuk melihat apa saja masalah yang menyebabkan penegakan hukum kita belum optimal. Banyak sekali tantangan utama dalam menegakkan hukum di Indonesia. Tantangan pertama adalah korupsi. Korupsi masih menjadi salah satu masalah terbesar yang merusak kepercayaan publik. Contoh yang sering dibahas adalah kasus korupsi EKTP yang merugikan senegara hingga lebih dari 2 triliun rupiah. Kasus besar seperti ini menunjukkan bahwa praktik korupsi bisa terjadi di berbagai level, termasuk di lembaga hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas pelanggaran hukum. Tantangan kedua adalah proses peradilan yang lambat. Banyak sekali kasus hukum yang membutuhkan waktu peradilan yang sangat lama untuk diselesaikan. Ada kasus yang memakan waktu bertahun-tahun sebelum mendapatkan penyelesaian. Misalnya, kasus penganiayaan bayi di Bantul yang proses hukumnya berjalan sangat lambat meskipun bukti sudah cukup jelas. Kondisi seperti ini membuat masyarakat merasa hukum tidak memberikan kepastian dan justru merugikan semua pihak. Tantangan ketiga adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Masih ada oknum aparat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau bahkan terlibat dalam mafia hukum. Salah satu contohnya adalah kasus mafia pajak yang menyeret beberapa pejabat kepolisian ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru melanggar hukum itu sendiri, maka kepercayaan masyarakat semakin menurun. Tantangan keempat adalah akses keadilan yang tidak merata. Banyak masyarakat yang kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil kesulitan mendapatkan layanan hukum yang baik. Berdasarkan data, sekitar 70% terdakwa di pengadilan tidak didampingi oleh pengacara. Hal ini membuat masyarakat kecil sulit untuk memperjuangkan haknya secara maksimal karena keterbatasan bantuan hukum. Selain membahas tantangan, jurnal ini juga menyoroti bagaimana respon masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menilai penegakan hukum sudah baik, tapi banyak juga yang merasa sebaliknya. Kejaksaan Agung tercatat sebagai lembaga yang paling dipercayai masyarakat, sedangkan kepercayaan terhadap Polri dan KPK sering naik turun karena beberapa kasus besar yang mencuat. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, saya memberikan berbagai solusi. Di antaranya adalah meningkatkan pengawasan terhadap lembaga hukum agar prosesnya lebih transparan, memperketat rekrutmen aparat hukum agar hanya orang berintegritas yang mendapatkan jabatan penting, serta meningkatkan kesejahteraan aparat agar mereka tidak mudah tergoda untuk melakukan korupsi itu sendiri. Selain itu, perlu dilakukan modernisasi sistem hukum. Digitalisasi proses peradilan diyakini dapat mempercepat menyelesaikan kasus. Pendidikan hukum juga perlu diperkuat agar menghasilkan aparat yang profesional dan beretika. Bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu juga harus diperluas agar semua warga negara bisa mendapatkan keadilan yang sama.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari korupsi, lambatnya proses keadilan, hingga akses keadilan yang belum merata. Namun, dengan reformasi sistem hukum yang berkelanjutan dan peningkatan integritas aparat penegakan hukum, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan dipercaya oleh seluruh masyarakat. Oke, untuk tambahannya, saya sudah mencari beberapa orang untuk meminta pendapat mereka bagaimana tantangan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Baiklah, mari kita simak video wawancaranya. Halo Kak, ya Oke, halo semuanya, kenalin nama Mbak Nia. Aku dari Jurusan Akuntansi, program studi D3 Akuntansi semester 5. Boleh nggak? Namanya seputar dan malam yang banget Indonesia. Boleh banget. Apa regulasi yang ada sudah cukup untuk penyalahgunaan. Kalau dari sisi peraturan tertulis, itu sudah cukup. Kita punya peraturan undang-undang, kita juga punya peraturan pemerintah dan lain sebagainya, itu sudah sangat cukup. Tapi sayangnya dari sisi penerapan, dari sisi eksekusi hukumnya itu tidak cukup memadai. Sayangnya itu aja sih, dan hukum di Indonesia itu belum berlaku secara signifikan. Jadi Kak, apa kendala yang sebenarnya sudah proses pendidikan tidak sebenarnya? Kalau dari pribadi ya, dari sistem dari pendidikan dan lain sebagainya, itu kita terhambat di prosesnya itu yang lama banget. Birokrasi yang kadang berbelit-belit, itu kadang yang menyulitkan penyidangan, sedangkan suatu tindak kriminal itu harus ditindak secepatnya gitu. Tapi karena birokrasi yang berbelit, jadi menghambat proses jalannya. Jadi bagaimana kualitas koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan? Kalau dari sistem koordinasi kerjasama, mereka itu masih kurang, ada sedikit ketidakharmonisan ya, terutama dari pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Kenapa? Mereka punya kepentingan yang berbeda. Kepolisian punya kepentingan yang berbeda, dan kejaksaan juga punya kepentingan yang berbeda. Nah, ini seringkali menyebabkan itu tidak harmonis, sehingga mereka tuh nggak mau berjalan sama-sama, maunya ngerjain satu sendiri-sendiri. Jadi polisi dengan caranya sendiri, tidak akan dengan caranya sendiri. Nah, itu kadang bisa bikin miskomunikasi dan dampak. Dan terakhir Kak, apa tantangan dalam masukan melindungi hak dalam proses hukum? Kalau masukan kalau satu tantangan apa ya, itu tantangan terbesar itu ada konsistensi. Jadi penegakan hukum di Indonesia itu masih kurang konsisten gitu penegakan hukumnya. Jadi seringkali mereka itu kayak tidak adanya ketidakadilan yang sistematis. Jadi penegakan hukum itu nggak adil, jadi bilang masih tumpang tindih lah. Jadi kalau bisa itu dulu sih adilnya di. Terima kasih Kak. Ini udah persiapan nih. Kenalkan, nama saya Muhammad Ahmad. Boleh nggak nih Kak, saya nanya seputar tentang tantangan penegakan hukum di Indonesia? Boleh banget. Yang pertama nih Kak, apa sih tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia? Kalau tantangan terbesar itu mungkin masih kurangnya konsistensi ya terhadap penegakan hukum. Terus juga untuk penyebaran sumber daya itu masih belum seimbang dan belum menyebar secara rata. Dan juga mungkin karena ada praktik-praktik koruptif sehingga masyarakat itu kepercayaannya masih sangat lemah. Besar peran budaya masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Kalau budaya itu mungkin yang
terpengaruh itu budaya paternalistik ya, dan juga masyarakat itu masih sering untuk mentoleransi ke pelanggaran-pelanggaran kecil, sehingga untuk melaksanakan hukum itu masih belum bisa menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Sikap disiplin itu masih sangat lemah di kalangan masyarakat. Dan Kak, tantangan terbesar dalam menegakkan hukum. Tantangan terbesar itu mungkin masih perlu untuk meningkatkan lagi kualitas pendidikan dan pelatihan aparat, serta sistem karir yang berbasis prestasi itu juga perlu diperbaiki, dan juga perlunya untuk mencegah intervensi dari kalangan luar. Dan terakhir ya Kak, berapa besar peran anggaran negara terhadap penegakan terhadap aparat penegakan hukum? Peran anggaran. Peran anggaran itu sangat penting ya tentunya, terutama untuk meningkatkan teknologi, untuk meningkatkan SDM, serta mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan aparat itu sendiri, sehingga mereka tidak mudah untuk termakan taktik-taktik suap yang ada di kalangan masyarakat. Ya. Halo, selamat siang. Boleh nggak nih, aku nanya-nanya seputar tentang tantangan penegakan hukum di Indonesia? Boleh. Baik, sebelumnya dengan kakak siapa nih? Aku Dina Agustiani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih kak, menurut kakak nih apa sih tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini? Kalau kita bicara tentang penegakan hukum di Indonesia tuh saat ini itu tantangan terbesarnya tuh masih pada integritas yang belum kokoh, sehingga akses terhadap keadilan tuh menjadi tidak merata, dan proses hukum juga rentan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Tuh sih tantangan terbesarnya. Oke, untuk tanya saya nih kak, seberapa besar sih pengaruh politik terhadap penegakan hukum? Untuk pengaruh terbesar dari politik tuh tentu masih besar ya kalau untuk saat ini. Contohnya baik misalnya tuh di beberapa perkara tuh melibatkan tokoh politik atau pelaku usaha yang berpengaruh. Proses hukum tuh kerap berjalan lambat, slow, dan kadang-kadang juga malah jadi tidak transparan, dan akhirnya hukumannya berkurang atau berpengaruh pada tindakan penyelidikannya atau penyidikannya, sehingga hukuman dari pelaku tadi tuh pacak dikurangi. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih kak, apa hambatan utama dalam memberantas korupsi dalam lembaga penegakan hukum? Nah, kalau berkaitan juga dengan upaya pemberantasan korupsi itu di lembaga penegak hukum ya, misalnya kita tuh masih sering berhadapan dengan kultur birokrasi yang belum sepenuhnya transparan. Misalnya pengawasan internal tuh masih kurang efektif itu, atau adanya celah penyalahgunaan kekuasaan tuh masih banyak ya. Kadang-kadang tuh walaupun di birokrasi yang kita anggap bersih sekalipun, aku rasa masih kuat pengaruhnya kalau korupsi itu atau penyalahgunaan kekuasaan gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih kak, bagaimana cara memperkuat integritas aparat penegak hukum? Nah, dari celah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang tadi tuh, untuk memperkuat integritas tuh bukan cuma terbatas dari slogan ya, tapi juga dibutuh ke rekrutmen yang benar-benar berbasis pada rekam jejak sebelumnya. Jadi kita pada tahu orang ini sebelumnya melakukan apa. Kan sekarang tuh kita galak nyinguk kadang juga kepala daerah tuh malah
sebelumnya pernah melakukan korupsi ya, tapi masih tetap bisa diangkat jadi DPR atau DPD gitu kan. Jadi aku rasa untuk pelatihan etika juga diperlukan, rekam jejak, terus pengawasan penjatuhan saksi yang tegas juga, karena kan kita nih kadang-kadang sanksi yang dijatuhkan tuh malah terbalik nah kadang-kadang yang cuma nyuri singkong tuh hukumannya 10 tahun, tapi yang korupsi hukumannya malah dikurangi jadi 7 tahun karena dia berkelakuan baik kan. Itu sering ketemu kan kasusnya itu kan. Jadi aku rasa ya dari situ sih penegakan integritas, sanksi yang tegas, terus rekrutmennya juga harus berbasis dengan rekam jejak yang baik gitu. Oke, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sekian penyampaian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.